cinta ini membawakan menjadikan sebuah maksiat. Bisa jadi seorang yang sudah menikah, dia mencintai orang lain. Andaikan dia seorang suami, dia mencintai wanita lain, istri orang lain. Bisa jadi andaikan dia seorang perempuan yang sudah memiliki suami, misalkan dia mencintai laki-laki lain padahal itu bukan suaminya. Bisa jadi karena cinta ini banyak maksiat yang akan dilakukan. Bisa jadi bahkan karena cinta yang menjadi penyakit ini menjadikan seseorang bisa meminta, mengemis keridhaan manusia dan meninggalkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penyakit ini. Jadi penyakit ini penyakit yang sangat luar biasa. Hati-hati. Antum sudah menikah, hati-hati dengan penyakit ini. Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena sebab penyakit ini. Berapa banyak manusia yang menjadi hilang akalnya karena jatuh cinta. Kumaha ialah menjatuh cinta lagi. Namanya jatuh cinta. Murag Peter nyeri Pak. Daras teh. Jatuh itu sakit. Jatuh itu sakit. Maka hati-hati. Terfitnahnya hati dengan penyakit ini menjadikan pula sempit penanya yang bertanya kepada Imam Ibnu Qayyim. Karena tadi cinta bisa berakhir maksiat, tetapi cinta pula bisa berakhir, andaikan itu menurut real agama, bisa berakhir dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan merasa selamat dari fitnah, terutama fitnah cinta ini. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, ya. Imam Ahmad rahimahullah dulu, ya, ketika datang seorang tamu ke rumahnya, tidak pernah Imam Ahmad mengizinkan istrinya untuk untuk dilihat oleh tamunya, meskipun itu hanya suara sendalnya, meskipun itu hanya suara sendalnya, baik itu yang tamunya pemuda ataupun bukan. Tapi Imam Ahmad demikian menjaga dirinya dan menjaga kebersihan hati para tamunya nanti. Ini contoh Imam Ahmad. Jadi kembali tadi, kenapa kitab ini bisa dikaji terus menerus? Karena apa tadi? Di antaranya ikhlas seorang penanya. Jadi ketika bertanya kita kepada siapapun, jangan niat yang lain. Niat ngetes aja ini mah. Tidak boleh. Niatkan ikhlas agar apa yang ditanyakan itu bisa diamalkan oleh kita. Ustaz, saya mah sudah tahu. Boleh bertanya? Boleh. Di antaranya ketika ada teman kita yang belum tahu, kita bertanya ke misalkan ke pembicara itu atau ke ustadz itu, karena ingin memberitahu teman kita. Kalau sama kita mah nggak enak misalkan, atau kalau sama kita mah kayaknya nggak nerap gitu, nggak nerap teh. Misal ya. Karena tadi ikhlas yang bertanya, maka hasilkan kitab ini. Dan bukan hanya satu, setiap pertanyaan para ulama, ya, pertanyaan maksudnya seseorang kepada para ulama, itu banyak sekali yang dikarang oleh para ulama dengan beberapa tulisan panjang. Kenapa demikian? Termasuk Imam Ibnu Qayyim. Kenapa sampai demikian? Karena Imam Ibnu Qayyim, jemaah kaum muslimin, thariqah menjawabnya seperti gurunya Imam Ibnu Taimiyah. Kan kadang-kadang kalau pertanyaan panjang mungkin cukup dijawabnya pendek, ya. Atau mungkin kadang-kadang banyak pertanyaan pendek perlu jawaban yang sangat panjang lebar. Bagaimana bobot pertanyaannya?
Dan juga kitab ini ya ditujukan bagi mereka yang belum mengalami penyakit cinta ini. Kalau yang tadi untuk mengalami, yang bertanya itu kan sudah mengalami, sedang mengalami. Kalau ini mah bagi ya yang belum, berarti untuk mencegah. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Pengobatan itu lama, Pak. Abdi kedah opat sasih paling cepat. Opat sasih itu paling enggal gitunya, jelas kemari itu teh. Opat sasih paling enggal. Nah, karena itu jamaah kaum muslimin, alaihissalam, ya. Kita coba lihat berapa manusia yang mereka jatuh kepada maksiat karena cinta. Ingat istrinya Azizah, maksudnya istrinya yang di zaman Nabi Yusuf, ya. Jadi seorang wanita, istrinya, suaminya seorang pejabat, Yusuf diangkat menjadi anak angkatnya. Saking cintanya kepada Nabi Yusuf ketika itu, yang Nabi Yusuf masih muda, ya, maka sampai-sampai dikisahkan dari kitab Al-Quran, sampai dia ini membuat sebuah jebakan bagi Nabi Yusuf. Semua orang sudah tidak ada di rumah, maka masuk ke kamarnya, pura-pura menyuruh Nabi Yusuf masuk ke kamarnya untuk mengambilkan sesuatu. Digodalah Nabi Yusuf. Hampir-hampir Nabi Yusuf melaksanakan apa yang diinginkan oleh wanita ini. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf tidak. Nabi Yusuf lari, kemudian bajunya sobek di belakang. Jadi dikoet gitunya ku istri, dikoet ku istri eta sobek dari belakang. Menunjukkan apa? Cinta tidak mengenal yang namanya status. Saya ini istri pejabat, raja. Kok menyukai anak kecil, anak pungut lagi? Berarti sudah buta. Apalagi contohnya diantaranya kaum terdahulu, kaum Nabi Lut. Kenapa kaum Nabi Lut diantaranya ada manusia-manusia yang dia melaksanakan zina di mana saja? Laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan, bahkan ke laki-laki ya ke perempuan ya. Itu di zaman Nabi Lut. Menunjukkan apa? Menunjukkan penyakit kronis yang namanya cinta. Oleh karena jamaah kaum muslimin, alaihissalam, ya, jadilah kita memiliki seorang yang memiliki lisanus saul. Lisanus saul itu dia bertanya, mengikhlaskan hati dan berniat untuk mengamalkannya dalam masalah pertanyaan. Memiliki adab dalam bertanya, ya, menunjukkan besarnya dia memiliki ilmu. Jadi pertanyaan itu bisa menjadikan pengukur kadar keilmuan seseorang. Nah, ini jamaah kaum muslimin. Kemudian jamaah kaum muslimin, alaihissalam, qala al-muallif, ya, di sini penanya pemuda ini mengakhiri pertanyaan dengan farahimallahu man aana mubtala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, membantu orang-orang yang diberikan ujian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu seluruh hambanya, ya, seluruh hambanya yang selalu menolong saudaranya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada engkau atau kepada kalian. Jadi kalau ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada bertanya seperti itu, Pak, ya. Jadi pertanyaan kemudian akhirnya dengan doa kepada yang ditanya. Mau ditulis, mau ditanya, biasa seperti itu. Minimal kita katakan barakallahu fikum atau jazakallahu khair sebelum dijawab juga. Jadi itu merupakan tanda keikhlasan seseorang dalam bertanya. Dia berniat
untuk mengamalkan apa yang akan dijawab nanti, ya. Kemudian dia mendoakan. Jemaah kaum muslimin, alaihi warahmatullah, ya. Yakinlah bahwasanya likulida dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Penyakit itu pasti ada obatnya. Nabi SAW mengatakan dari hadis Abi Hurairah, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa." Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan syifa. Syifa itu apa? Penyembuh. Dalam bahasa Arab ada kalimat ad-dawa, ada asy-syifa. Ad-dawa itu apa? Obat. Syifa itu apa? Penyembuh. Berarti menunjukkan kalau ad-dawa, obat belum tentu bisa menyembuhkan. Tari syifa, ya, itu adalah benar-benar penyembuh, gitu. Makanya dalam kalimat Al-Qur'an ada kalimat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kecuali itu adalah obat. Obat apa? Penyembuh, maksud syifa. Ya, syifa, penyembuh. Bukan hanya obat. Karena obat mungkin ada, tapi bagi si A nggak cocok, untuk si B cocok. Itu bedanya obat dengan penyembuh. Dalam bahasa Arab ad-dawa itu obat, asy-syifa itu penyembuh, ya. Berarti menunjukkan apa? Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak ada satu penyakit pun yang tidak ada obatnya, tidak ada penawarnya. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi mengutip sedikit tentang masalah harta haram dan makanan yang haram. Beliau membahas tentang obat-obat yang dari bahan haram. Maka beliau mengutip sebuah hadis, ya. Nabi yang mulia SAW, kama qala Nabi SAW, laisa fi syifa minal haram. Tidak ada sesuatu penyembuh yang datang dari benda-benda yang diharamkan, baik itu zatnya ataupun hukumnya. Zatnya misalkan daging babi atau daging anjing, atau monyet, atau kelelawar, marmot, kayak gini kada getih marmot yang dikumaha gitunya, itu teh haram. Maka Imam Az-Zahabi menjelaskan dalam kitab Al-Kabair bahwasanya tidak ada, ya, obat yang dia berasal dari benda-benda yang haram. Tidak ada. Asal tak acan kapendak mohon eta mah teu acan uningnya. Jadi tidak ada obat yang datang dari yang haram, maksudnya tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslimin, gitu. Mungkin orang kafir makan tidak membedakan mana halal mana haram, tidak. Tapi orang mukmin termasuk obat, maka itu jangan menggunakan hal-hal yang haram. Hal yang haram, ya, dalam masalah hal ini. Kemudian jemaah kaum muslimin, alaihi warahmatullah, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, likulli dawa fa idza usiba dawa da'a bir baro'a biidznillah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan jika terjadi sebuah penyakit, ya, maka dia bisa sembuh dengan wasilah obat tersebut apa? Biidznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Kalimat ini, jangan kita bertawakal kepada obat.
jangan kita bertawakal kepada dokter, tapi kita harus bertawakal kepada Allah. Maka dalam pelajaran tauhid ada yang namanya tawakal, ada tawakul. Benten sakedik. Tawakul mah kayak kita ke obat. Sudah tahu itu mah sebab, tawakalnya jadi salah. Ya tawakul ke dokter gitu kan. Nah, itu jadi keliru. Nah, jadi maksudnya di sini jamaah kaum muslimin, alaihi warahmatullah, dikatakan bahwa segala penyakit dohir badan, pilek, apapun yang dari atas sampai bawah itu ada obatnya. Apalagi juga penyakit yang ada pada hati kita. Semua penyakit hati telah Allah Subhanahu wa taala siapkan karena Allah sang pemilik hati. Termasuk cinta itu penyakit. Andaikan cinta ini tidak membawakan sebuah ketaatan, maka tidak sedikit jamaah kaum muslimin, alaihi warahmatullah, para ulama menjelaskan tentang manusia-manusia yang menahan rasa cinta bukan kepada tempatnya. Sampai ada di Damaskus ya, Imam siapa yang menceritakan. Jadi ada seorang pemuda, yang dia rajin ke masjid. Dan setiap dia ke masjid pasti akan melewati sebuah rumah seorang perempuan Nasrani. Perempuan apa? Nasrani. Setiap mau ke masjid. Perempuan ini kalau laki-laki tersebut berangkat ke masjid selalu melihat dari jendela. Wah, ini kayaknya pujaan hatiku ini. Datang ke masjid. Jadi kalau pas jam adzan, karena dia kan seorang Nasrani, ibadahnya Nasrani itu seminggu sekali ya. Maka kalau ada orang Muslim ibadahnya sepekan sekali, ini nurutan, ngan syukur Jumatan misalkan. Kan kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang lain ya, likulli ma'asi au likulli setiap kesyirikan atau setiap maksiat corongnya itu adalah tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Tadi ibadah sepekan sekali siapa? Orang Nasrani. Orang Muslim tidak boleh sepekan sekali. Itu nurutan Nasrani. Dalam sebuah hadis jamaah kaum muslimin ya, dikatakan dari Usamah bin Syarik, innallaha lam yanzil da'an illa anzalahu shifaan alimahu man alimahu wa jahaluhu man jahalahu wa fi lafdin innallaha lam yadha da'an illa wadalahu shifaa illa da'an wahidan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit, tidaklah dia menurunkan penyakit kecuali menurunkan penyembuhnya. Maka mengetahuilah orang yang mengetahui dan bodohlah orang yang bodoh. Artinya ada yang ahli pengobatan, ada yang tidak. Kecuali Allah Subhanahu wa taala jemaah kaum muslimin tidak memiliki obat akan satu penyakit ini. Apa itu? Penyakit tua. Jadi tua teh ternyata penyakit. Ada tidak kira-kira dokter yang menjual obat agar nenek-nenek bisa menjadi gadis 17 tahun? Ini memang tidak bisa diobati. Kata Nabi ini sendiri ya. Jadi satu penyakit yang tidak mampu untuk diobati adalah oleh manusia adalah tadi penyakit tua. Cok, tos tua mah sadagala kirangnya. Paninggal kirang bengras, panguping kirang dangu,
Teras naon? Tuang kirang mirasa tuang teh. Henteu siga nuju muda makannya. Enjing-enjing baso. Lohor seblak. Asar baso deui. Isya nasi goreng, Masya Allah ya. Kan segala oge jalan, tapi penyakit sudah datang tua, Masya Allah segala kirang. Tuang ge kirang laras. Tos sepuh mah kirang tarskeunnya ka rama. Kirang segalana. Oleh karenanya jemaah kaum muslimin, ahli barakallahu, hadis tadi ya, hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa banyaknya penyakit. Pertama, banyaknya penyakit. Penyakit apa? Penyakit badan, ada. Penyakit hati, iya. Penyakit ruh, iya. Jadi, awalnya kita ini punya penyakit. Ada penyakit banyak, penyakit badannya, penyakit hatinya, penyakit ruhnya. Semuanya ada penyakit. Tapi ada manusia yang sadar dia punya penyakit, ada juga yang tidak sadar dia punya penyakit. Ini hati-hati nih. Ya. Kayak lidah kita cobinya upami tuang eut misalnya. Lidah kita ini kita makan yang namanya makanan panas. Nasi panas misalnya. Kalau sudah kepanasan lidah itu kerasa tidak yang mau dimakan seterusnya? Gak kerasa. Kenapa? Karena lidahnya sudah rusak. Pas ketika panas saraf-sarafnya gak jalan. Ya. Nah. Maka jamaah kaum muslimin, dan penyakit ini bisa dikenali dan bisa disembuhkan dengan ilmu diantaranya. Wajib ini. Suatu ketika para sahabat Nabi SAW melaksanakan sebuah perjalanan. Kemudian salah satu di antara mereka ada yang tertimpa kepalanya dengan batu, jemaah kaum muslimin. Kantos katinggang ku batu. Kinten-kinten upami katinggang ku batu kumaha raosna. Ya. Ini sampai luka. Sampai diperban, sampai diobati gitu. Sampai bocor kepalanya. Ya. Kemudian dalam safar ini dia ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi basah. Sudah luka, mimpi basah. Nah, hanya di kita sebutnya mimpi basah. Istilahnya. Kemudian karena dia beriman, ahli ibadah, tapi sayang gak berilmu. Maka dia bertanya kepada teman-temannya yang sama ahli ibadah, tapi bukan seorang yang berilmu dalam masalah ini. Makanya hati-hati, tidak semua orang yang rajin ke masjid harus kita tanya tentang masalah agama. Karena itu hanya ahli ibadah. Dan biasanya orang ahli ibadah ketika ada sebuah dosa atau maksiat langsung dianggapan najis. Seperti hanya hadis 99 orang yang sudah membunuh ya, sudah dia bunuh, datang ke seorang ahli ibadah mengangkat gurunya, tapi sayang dia ini seorang ahli ibadah bukan ahli ilmu. Apakah saya ini bisa diterima taubatnya? Saya sudah membunuh 99. Enggak, sekata orang ini enggak mungkin Allah mengampuni dosa engkau. Engkau telah membunuhnya banyak 99. Bertanyanya dia salah orang, salah guru. Kemudian apa? Dibunuh jadi 100. Tapi ketika bertanya kepada seorang ahli ilmu gimana? Meskipun engkau memiliki dosa yang memenuhi lautan, bahkan membuat sesak langit, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni berdosa. Langsung dia kan bertobat. Ini ringkasnya. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan, ketika ada yang bertanya, kepada siapa harus bertanya? Saya bertanya, apakah ke ahli-ahli masjid? Kata Imam Malik, la tas'aluhum, jangan kau bertanya kepada mereka. Kenapa? Fa innahum laisa min ahlihi. Sesungguhnya mereka bukanlah ahli ilmu, tapi hanya ahli ibadah.
Hati-hati, bedakan mana ahli ilmu dan mana ahli ibadah. Kita lanjutkan dulu. Dia bertanya kepada temannya yang sama, tidak tahu masalah agama. Menurut kalian, kata dia, orang yang luka ini bertanya, sudah luka mimpi basah, kan subuh harus suci lagi ya kalau lagi ini ya. Menurut kalian bagaimana? Saya apakah mendapatkan rukhsah? Apakah saya bisa tayamum agar saya bisa melaksanakan sholat? Maka kata teman-temannya ini, kami tidak melihat engkau mendapatkan keringanan karena engkau masih bisa menggunakan air, kata temannya. Apa yang terjadi? Maka orang ini karena semuanya mengatakan saya harus pakai air. Dia mandi, jemaah kaum muslimin. Dia mandi dengan penuh luka di kepala. Sampai dia meninggal. Karena lukanya tersebut ternyata memiliki efek yang sangat besar sehingga dia wafat. Maka hal ini dikabarkan kepada Nabi yang mulia sallam. Qatalahumullah. Sesungguhnya kalian telah membunuh orang ini. Bukan kalian, mereka ya, mereka yang tadi maksudnya, mereka yang ditanya tadi yang mengatakan kamu ini tidak memiliki keringanan untuk bertayamum. Kata Nabi, merekalah yang telah membunuh laki-laki ini. Makanya hati-hati. Ya. Maka hati-hati. Ala sa'alu idza lam ya'lamu? Kenapa kalian tidak bertanya kepada orang-orang yang mengetahui? Bukankah kalian tidak mengetahui? Jadi kalau misalkan kita masalah agama, jangan berijtihad gitu. Tanyakan kepada orang yang paham. Jangan seperti orang-orang kafir. Berbuat dulu baru bertanya. Orang kafir kan biasa gitu. Orang kafir itu metode agamanya, manhajnya berbuat dulu baru bertanya. Tapi seorang muslim, al ilmu qabla al qaul wal amal, berarti bertanya dulu baru berbuat. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna shifaul ali as-su'al. Sesungguhnya obat dari kejahilan, obat dari kebodohan adalah apa? Bertanya. Tuh. Obat kebodohan itu apa? Bertanya. Innama kana yakfihi ayatimma. Kemudian sesungguhnya hal orang tadi sesungguhnya itu dia cukup untuk bertayamum. Jadi caranya dia ya hanya menutup lukanya tadi, kemudian mengusapkan kepalanya, diusap saja jangan pakai air, ya. Kemudian dia menyuci apa yang selain itu. Menyuci apa yang selain itu, maksudnya selain kepalanya boleh dicuci. Tapi yang lukanya jangan dicuci, cukup diusap. Cukup diusap gitu. Ini jamaah kaum muslimin alaihissalam. Makanya agama butuh ilmu. Dan Islam tidak bersumber kepada mimpi. Dan Islam tidak bersumber kepada hawa nafsu. Oleh karenanya jamaah kaum muslimin, sekali lagi, obat kejahilan adalah bertanya. Oleh karenanya sebaik-baik obat adalah sebaik-baik kita membaca Al-Quran, mencari Al-Quran. Karena seluruh Al-Quran adalah penawar. Allah mengatakan, walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu ajamiyun wa arabiyyun qul huwa lilladzi amanu huda wa shifa. Jadi andaikan Quran ini turunkan di negeri ajam, maka pasti mereka akan mengatakan demikian dan demikian. Tetapi sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di Arab. Karena apa? Nabi kalian itu adalah Arab. Wa hudal lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk dan obat bagi kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin, alaihi warahmatullah. Ada sebuah kisah nyata ya.
di sebuah pengajian, tidak usah saya sebutkan nama ustadznya mah, cukuplah hanya menyebutkan kisah ini. Ada sebuah keluarga, yang keluarga ini getol datang ke kajian, semangat untuk mengikuti pengajian di mana-mana awalnya. Kemudian dia merasa, wah kok ini yang ustadz ini mah enak nih neranginnya, favoritnya misalnya, kata dia, istilahnya favoritnya lah. Diundanglah ke rumahnya. Diundanglah apa? Ke rumahnya. Setelah diundang, ternyata setiap ustadz itu kajian, keluarga itu nggak hadir. Keluarga itu nggak hadir. Yang tadinya suka getol. Ditanya ke jamaah yang lain, ini keluarga bapak ini kemana? Kok nggak ikut kajian lagi? Ustadz, kalau bagian ustadz yang lain mah suka hadir, tapi bagian ustadz mah nggak hadir. Masya Allah. Maka suatu ketika Allah pertemukan mereka, ustadz ini dengan keluarga tersebut. Ustadz ini bertanya, Pak, Bu kenapa sekarang jadi jarang ikut kajian, jarang pengajian? Ustadz, semenjak ustadz saya undang ke rumah, maka semenjak itu kami nggak mengikuti ini kajian ustadz. Apa yang dikatakan? Ketika kajian ustadz itu, saya kehilangan satu gepok uang dalam sebuah amplop. Dalam sebuah apa? Amplop. Kami bertanya dan mencari di rumah, tidak ada satupun yang menemukan dan tidak satupun yang ngaku. Dan satu-satunya orang luar adalah ustadz. Masya Allah. Kau ustadznya mintah ya. Kemudian apa jamaah kaum muslimin? Kemudian ustadz ini nangis. Oh ternyata ibu karena itu, Masya Allah. Nangis ustadz ini. Ibu kenapa nggak tanya ke saya? Waktu ibu mengundang saya ke rumah, saya menemukan amplop. Saya tidak tahu isinya uang atau bukan. Tapi saya taruh di Al-Quran. Saya masukkan ke Al-Quran yang ada di rumah ibu, di ruang tamu, maka saya simpan di sana. Saya simpan di sana. Kemudian apa yang terjadi jamaah kaum muslimin? Akhirnya ibu ini, keluarga ini nangis bareng sama ustadznya. Ternyata kami telah salah sangka, buruk sangka kepada ustadz. Kirain ustadznya nyuri uang banyak, satu amplop, padahal disimpan di. Coba, apa alasan ustadz nangis diantaranya? Bukan karena difitnah, Pak. Tapi karena salah paham, dia tahu bahwasanya keluarga tersebut selama berbulan-bulan tidak pernah membuka Al-Quran. Selama berbulan-bulan tidak pernah membuka Al-Quran. Makanya ini hati-hati, itu jadi salah sangka ya. Ini padahal jemaah kaum muslimin alaihi warahmatullah. Maka tadi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un lil mu'minin. Min di sana, kalau ada orang yang baru belajar nahwu shorof, kadang-kadang salah ngartikeun. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan telah kami menurunkan sebagian dari Al-Qur'an. Mengatakan demikian itu salah. Kalau mengatakan sebagian daripada Al-Qur'an. Karena min di sana itu bukan min li tab'id, tapi lil jinsi, menunjukkan seluruh Al-Quran itu adalah obat, bukan sebagian Al-Quran. Apa baliut kadang-kadangnya, makanya termasuk misalkan jemaah kaum muslimin surat Al-Fatihah ya
sudah lebih ini ya. Termasuk surat Al-Fatihah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari bahwasanya ya singkat riwayat saya sebutkan intinya di sini. Jadi ada para sahabat Nabi yang mulia sallam datang ke sebuah kampung diundang. Ketika diundang tidak dikasih makanan. Namanya juga manusia lapar, pengen makan. Minta kepada penduduk sana, kampung sana, di mana pasarnya saya mau beli, nggak dikasih tahu. Masya Allah. Ya. Kemudian apa jamaah kaum muslimin? Kemudian ternyata kepala sukunya digigit oleh hewan berbisa. Telah didatangkan tabib, ahli kedokteran dan yang lainnya. Ternyata masih sakit ini kepala sukunya. Ya. Maka riwayat singkatnya diruqyahlah dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka sahabat-sahabat Nabi ini diberikan makanan oleh orang kampung tersebut. Ini jemaah kaum muslimin, oleh barakallahu sebagai muqaddimah, sebenarnya tidak saya baca semuanya ya. Insyaallah nanti disinggung lagi dalam pembahasan yang lainnya, yang selanjutnya sebagai muqaddimah untuk pembahasan kita kali ini. Dan saya sarankan coba nabung ya, nabung untuk beli buku terjemahnya. Sabar eta Pak Masna. Ya? 150. Bawa kapungkur. Ya, nyabungnya lumayan ini. Kalau versi Arabnya itu kirang sekitar 500 halaman. Versi Arabnya ini 500 halaman, tapi kalau itu berapa itu? Kang Faisal berapa halaman? 540 ya, tidak jauh beda lah ya, tidak beda. Alhamdulillah. Sebelum ditutup silakan ada yang bertanya barangkali. Ya, betul. Siapa yang bertanya? Cukup insyaallah ya. Alhamdulillah. Nah, ya. Nah, mungkin saya ingin memberikan pertanyaan ya ke ikhwan dulu ya, bapak-bapak. Barangkali bisa menjadikan ya sebuah ilmu juga dari pertanyaan yang saya sebutkan. Nah, coba saya ingin bertanya. Tadi saya menyebutkan bahwa tentang adanya kisah Nabi Yusuf ya, betul tidak? Ya, Nabi Yusuf. Saya ingin bertanya, siapa ayahnya Nabi Yusuf? Ada yang tahu tidak? Nama ayahnya Nabi Yusuf. Ya Pak? Alhamdulillah. Ya, betul. Nih buat Bapak. Alhamdulillah. Barakallah. Mungkin satu lagi ada majalah ya buat siapa? Akhwat? Akhwat ada? Berapa orang? Banyak? Ya, ada lah ya. Nah, mungkin akhwat tinggal satu lagi soalnya. Ya, tinggal sekitar satu lagi. Kita ada pertanyaan ya. Tadi saya sebutkan tentang faidah. Kenapa ya kitab ini sampai dikenal oleh kaum muslimin? Ya. Sebab utamanya apa? Sebab utama yang saya sebutkan tadi ya. Sebab utamanya apa ini kok kitab ini sampai dikenal kaum muslimin? Dan kitab ini dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya, nah, karena keikhlasan seseorang dalam bertanya dan juga keikhlasan Ibnu Qayyim yang menjawabnya. Jadi ini dua hal yang
yang berkaitan ya. Yang bertanyanya ikhlas, yang menjawabnya juga ikhlas. Jadi berkah bagi semua. Ini faedah yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Semoga menjadikan sebuah tambahan ilmiah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah, Pak ya. Istiqomah dalam masalah agama, dan ingat seluruhnya apapun yang kita rasakan dalam hati kita itu pasti ada obatnya. Badan kita sakit ada obatnya dan seluruhnya. Dan obat yang paling utama adalah ketika kita benar-benar yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.